dengan hantu Kyoto itu kan? Saya pikir hantu Jepang itu udah pergi setelah bikin saya hampir mati. Ternyata dia datang lagi, ingin menuntut balas. Kok? Roy? Siapa yang mengetuk pintu? Apa teman-teman gaibnya Roy? Mengapa ini? Ini kan hantu Kyoto. Dia mau ngapain? Dia masuk dalam rumah. Apa mungkin dia masih marah sama Roy sama Mama? Siapa kamu? Hah? Siapa? Siapa? Hantu Kyoto. Hantu Kyoto. Roy mohon jangan ganggu kami. Karena Kyoto udah dibebasin dari boneka kayu itu. Jangan dendam lagi sama Mama Roy. Aku akan tetap meminjam raga mama kamu, Roy. Gak bisa. Aku akan selalu datang menteror. Kok hilang? Mama gak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi tadi banyak bunga ini terus sekarang nggak ada. Kayak ada Iya mah, hantu Kyoto itu datang lagi. hantu yang bikin mama koma. Iya mah. Roy, mama takut deh. Kayak ada yang manggil-manggil mama. Gak usah takut mah. Hantu Kyoto itu udah Roy usir. Mama banyak-banyak berdoa aja untuk menambah karma baik. Benar hantu itu nggak bakal datang lagi. Semoga enggak mah. Mah, Roy pinjam bunganya dulu mah. Mah, Mama balik ke kamar ya. Iya. Roy besok jangan lupa ya. Besok Roy di sekolah baru. Jangan aneh-aneh lagi. Iya mah. Aku
harus bakar bunga ini biar hantu Kyoto itu musnah selama-lamanya. Aku akan kembali lagi. Aku akan kembali lagi. Saya sangat bersyukur malam itu Roy berhasil mengusir hantu Kyoto itu. Lalu esoknya Roy bertemu dengan seorang wanita. Dia teman wanita papanya Roy dan membuat saya sempat kesal. Hampir saja terjadi konflik besar kalau saja tidak ada Roy yang membuka semua tentang wanita bernama Melly itu. Melly menjadi korban magic seorang laki-laki yang terobsesi sama dia. Gawat, tante itu bisa ketabrak. Tante, jangan nyebrang tante. Tante, tante, tante. Tante. Aduh, aduh. 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 Tante, tante, gak apa-apa kan? Maaf tante, tadi Roy terpaksa dorong tante. Kalau enggak, tante bisa ketabrak. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Tante ini punya apa ya? Kok kayak ada tengkoraknya sih di mukanya? Apa mungkin itu susuk? Ya Tuhan, Kamu kenapa? Gak ada apa-apa tante. Ya udah, sekali lagi makasih ya. Saya Melly. Panggil aja Tante Melly. Kamu namanya siapa? Saya Roy tante. Oh. Ya udah Roy, sekali lagi makasih ya. Tapi maaf saya buru-buru ya. Iya tante. Makasih ya. Iya tante. Seperti di sekolah-sekolah sebelumnya, di sekolah sekarang Roy tetap dibully sama teman-temannya. Roy mencoba sabar dengan sikap teman-temannya dan tidak pernah melawan juga membalasnya. Justru teman-temannya yang dari makhluk astral yang membalas. Karena ulah teman-teman Roy yang dari makhluk astral itu, Roy terancam pindah sekolah lagi. Roy yang mendorong Adi Bu Guru. Adi lagi diem. Tiba-tiba kaki sama dengkul Adi jatuh sakit Bu Guru. Adi jahat banget sih sama Roy. Jangan bikin gara-gara, malah Roy yang difitnah. Wah, mereka apa pada kerjain sama Ling? Jangan kerjain lagi ya. Jangan Ling, biarin aja. Roy, jangan biarin apa? Kamu seneng kalau teman kamu itu terluka? Enggak Bu, bukan itu maksud Roy. Roy lagi ngomong sama teman Roy. Teman siapa? Roy, kamu jangan berhalusinasi. Kamu tuh siswa baru, jadi jangan aneh-aneh ya Roy. Roy bukan aneh Bu. Tuh kan Bu Guru, Roy memang aneh. Maaf Bu, Roy. Sudah. Ibu tidak mau mendengarkan penjelasan kalian lagi. Besok Ibu minta orang tua kalian datang ke sini untuk menemui Ibu karena Ibu mau bicara sama orang tua kalian. Mengerti? Iya Bu. Ya sudah, kalau begitu kalian bisa keluar dari ruangan Ibu. Iya Bu. Kerjain. Kok gue yang gitu sendiri sih? Ngapain di belakang saya? Maaf Ibu, Gimana kondisi Bapak? Bapak sehat Bu, kondisinya sudah mulai membaik.
Udah sana, bikinin saya air panas yang mau mandi. Baik Bu, saya permisi dulu. Malam, Pak. Pergi. Pergi. Cepat pergi dari sini. Pak, ini Meli, Pak. Pergi. Pergi. Iya. Pergi. Pergi. Kenapa aku gambar sketsa ini? Ini maksudnya apa? Ada 3 kuburan, hantu laki-laki berambut putih, sama susuk. Roy, belum tidur. Belum, Pak. Roy, lagi gambar apa ya ini? Gambar apa kamu? Loh, ini kok kayak mukanya Meli. Aku nggak nyangka ya, ternyata kita bisa sejauh ini. Itu kan karena kamu juga selalu dukung aku, ya nggak sih? Iya dong. Ini semua karena aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang. Tapi kamu masih punya utang sama aku. Apa itu? Kamu kan mau ajak aku jalan-jalan, inget nggak? Oh iya dong, pasti akan aku tepati. Awas ya kalau lupa, aku cubit. Kamu kenal sama perempuan yang digambar ini? Kayaknya, Pak. Namanya Tante Meli kan? Roy ketemu dekat sekolah. Kamu rawang papa ya? Enggak kok. Ayo ngaku. Kamu akan rasakan akibatnya, Mel. Di sekolah baru, saya dipanggil sama guru wali kelas untuk membicarakan masalah Roy. Lagi-lagi Roy yang dianggap anak aneh dan membuat ulah. Disinilah saya mulai tahu dengan wanita yang bernama Meli. Meli membuat saya salah paham dengan papanya Roy. Papa nggak ikut ke sekolah, Roy? Mama aja ya. Hari ini papa ada janji sama teman. Ya udah kalau gitu Andi bareng papa aja ya. Oke. Ayo, Mah, Andi jalan ya. Hati-hati ya. duluan ya, Ma. Roy, cepet Roy. Iya, Mah. Yuk. Kayaknya kenal deh.
Hans, kamu makin keren aja. Apa kabar kamu? Baik, kamu apa kabar? Baik. Kok kamu bisa di sini? Aku emang sering lewat sini. Kamu ngapain? Aku mau kerja sih, cuma mobilku mau mogok lagi. Oh, aduh. Ya udah kalau gitu ikut sama aku aja yuk. Sekalian kita ngobrol-ngobrol yuk. Kan udah lama nggak ketemu. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Bu Guru, saya tidak terima anak saya jadi memar begini. Saya minta Roy bertanggung jawab. Minta tanggung jawab gimana? Anaknya memar kan bukan gara-gara Roy. Terus ulah siapa? Dedemit. Berbuat, ngaku-ngaku lagi. Tante itu mirip tante yang hampir ketabrak mobil kemarin. Gini saja, kita akan mendengarkan penjelasan Roy, siapa yang benar dan siapa yang salah. Roy? Roy? Ya Bu, kenapa Bu? Kamu nggak apa-apa? Ya Bu, Roy gak apa-apa. Ya sudah kalau gitu, kamu jelasin ya. Kenapa si Adi sampai memar begitu? Ya Bu. Thank you Mel, tumpangannya. Iya, sama-sama. Aku seneng deh kita ketemu lagi setelah 15 tahun ya nggak ketemu. Ya, kurang lebih. Nanti aku telepon ya. Oke. Oke. Aku pergi dulu. Iya. Bye. Bye. Kok tiba-tiba bau sih? Halo. Oh kamu Meli. Meli. Siapa itu? Kirain siapa telepon malam-malam. Kenapa Mel? Nggak ada apa-apa. Cuman mau mastiin aja. Takut salah nomornya. Takut salah nomor atau masih kangen? Apa sih kamu nih bisa aja deh. Mel? Halo? Mel, kamu kenapa, Mel? Halo? Halo? Aneh. Halo? Hans? Hans? Halo? 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 Saya sempat cemburu dan malam itu malam yang menakutkan dari malam-malam sebelumnya. Teror yang entah datang dari mana, yang diserang siapa. Roy panik dan menyampaikan sesuatu yang dilihatnya yang sangat menakutkan tentang suami saya yang diteror gaib. Kenapa gambar ini tuh laki-laki gondrong ini senang teror? Sketsa ini sama persis dengan gambar mata batin aku. Jadi rupanya
Tante Meli udah nikahkan dengan hantu berambut gondrong itu. Panas. Makhluk astral itu datang lagi mengganggu Roy. Panas. Sakit. Tadi siapa yang di jendela itu? Roy juga gak tau, Ling. Tapi dia motor Papa Roy. Selamat pagi. Wah, sarapan apa nih dari? Nggak ada. Kenapa Mama? Gak tau, Pak. Kok sikap Mama kayak gitu ya ke Papa? Papa mungkin ada salah kali. Enggak. Ya udah kalau Papa gak ngerasa salah. Papa jadi penasaran. Ma, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Ya tapi kok jutek banget ke Papa. Ya udah kalau nggak apa-apa. Oh ya, terus masalah Roy di sekolah gimana? Tanya aja sendiri sama sekolahnya. Pak, ayo Pak. Udah siang nih. Iya, iya. Pagi, Kak. Kamu bisa lihat saya? Iya, Kak. Kakak, kenapa nangis? Kakak, kalau nangis kayak anak kecil aja. Emangnya kenapa sih, Kak? Saya dibunuh orang. Identitas saya dibuang. Kakak dibunuh 3 orang kan? Kenapa kamu bisa tahu? Polisi nggak bisa ngubungin keluarga saya. Mayat saya udah di rumah sakit 3 hari. Saya mau dikubur deket rumah. Kakak, jangan sedih. Aku pasti bantu kakak kok. Engling juga mau bantu kakak. Terima kasih udah mau nolongin saya. Nama kamu siapa? Nama aku Roy. Yang ini Ling-Ling. Yang ini Nina. Hai kakak. Hai kak. Kak Alex dibunuh gara-gara apa? Saya dikira ngerebut pacara si Black. Dan mereka semua mukulin saya kelewatan sampai saya mati. Roy turut prihatin ya kak. Ya udah. Kalau gitu sekarang kita ke rumah saya aja ya. Kebetulan rumah saya deket dari sini. Yuk. Tolong kalian kabarin sama keluarga saya atas kematian saya, ya. Iya kak. Makasih ya, Mel. Iya. Hans, nanti aku jemput ya. Aku undang makan malam ke rumahku ya. Oke. Hans. Aku pergi dulu ya. Iya. See you tonight. See you. Bye. Bye. Halo, selamat pagi. Iya, Bu. Roy nggak ada di sekolah. Tapi tadi dia udah berangkat ke sekolah, Bu. Iya, nanti saya cari. Makasih informasinya, Bu. Ya Tuhan, semoga nggak terjadi apa-apa sama Roy. Roy. Ini rumah saya. Tolong kamu beritahu orang tua saya. Iya kak. Ya. Kamu siapa ya? Lagi mencari siapa? Saya Roy om.
Om, itu papanya Kak Alex kan? Saya bapaknya Alex, tapi Alex sudah beberapa hari nggak pulang. Dan Om juga nggak tahu dia pergi kemana. Ya Om, saya kesini untuk memberi informasi ke Om. Kak Alex di rumah sakit Om. Hah? Alex di rumah sakit? Tapi dia tidak kenapa-napa kan? Maaf Om, Kak Alex udah meninggal dunia. Dia dibunuh sama orang Om. Apa? Alex meninggal? Dibunuh sama orang? Astagfirullahaladzim. Alex! 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 Maaf, lihat anak ini gak ya? Oh, nggak tahu. Aduh, nggak lihat bener, lihat lagi. Oke, udah makasih ya. Bu, maaf Bu, lihat anak ini gak ya Bu? Kayaknya belum pernah lihat. Nggak lihat bener Bu. Kasih ya Bu. Mama! Roy, ya ampun Roy. Dari mana aja sih? Mama cemas banget. Tadi Roy habis nolongin orang mah. Mama nggak ngelarang kamu nolongin orang, tapi jangan bikin Mama cemas gini, Roy. Ya mah, Roy janji Roy gak bakal buat Mama cemas lagi. Ini fotonya, Mbak. Kenapa, Mbak? Dia punya anak istimewa. Anak itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Ini berat. Tapi Mbak bisa ngerjain dia kan? Bisa. Asal dia jauh dari anak. Baik. Kalau soal itu, saya bisa bantu, Mbak. Bagus. Ingat, jauhi dia dari anaknya. Ya? Ini rumah kamu. Keren banget. Sukses kamu ya. Bukan rumahku, rumahnya Papa. Oh. Ivan suami kamu ada di dalam. Kamu mau ketemu dia? Kangen lama nggak ketemu. Kamu nih ngeledek ya. Aku kan belum nikah. Aku nggak jadi nikah sama Ivan, batal. Kok bisa? Batal kenapa? Ceritanya panjang. Kita ngobrol dalam aja yuk. Kamu duluan aja masuk nggak apa-apa. Aku mau ambil tas aku dulu ketinggalan di mobil, ya? Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu mau langsung lihat Papa? Boleh, yuk. Ya udah. Papa di kamar soalnya dia lagi sakit. Yuk. Oh. Bau banget. Apa lebih baik aku abaikan aja ya? Kalau aku tanya Meli, ntar dia tersinggung lagi. Biarin aja deh. Pa, ini Meli bawa temen. Papa pasti kenal.
Pergi! 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 Papa ini Meli, Pak. Pergi! Aduh, Pak ini Meli, Pak. Pergi! Pergi! Papa. Pergi! Pergi! Lebih baik kita keluar sekarang. Pergi! 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 Hahaha, binasa kau, Hans. Wah, dalam bahaya. Ma! Mama! Udah malam begini, Papa belum pulang juga. Apa gara-gara wanita bernama Meli itu? Ya Tuhan, semoga prasangka buruk ini nggak terbukti. Ma! Ada apa sih, Roy? Papa, Ma! Papa! Papa kenapa? Papa dalam bahaya, Ma! Atau kalau nggak gini deh, mending kamu temuin anakku, Roy. Laki yang baru merebut kamu, istriku. Kalau menurut mata batin Roy, udah deket, Mah. Jadi kita harus cepat-cepat, Mama takut ya terjadi apa-apa sama Papa. Sebentar, Mah. Kamu lihat apa, Roy? Papa, Mah. Papa di sana, Mah. Papa lagi kerasukan hantu gondrong berambut putih itu, Mah. Aduh, ini kita cepet yuk. Yuk, Mah, cepet, Mah. Papa! Papa! Pa! Lepaskan aku. Roy gak bakal lepasin. Lepaskan. Roy gak bakal lepasin sampai kamu keluar dari tubuh Papa. Aku menyerah. Aku keluar. Roy, Papa, Papa nggak apa-apa. Roy, Pak, bangun. Kalian nggak apa-apa kan? Kalian nggak apa-apa kan? Mama, Roy, kok kalian bisa ada di sini? Papa tadi kesurupan. Pak, Tante Meli, Pak. Tante Meli harus kita tolongin, Pak. Sial, Han masih hidup. Apa itu yang kamu gambar, Roy? Tante Meli kena guna-guna, Pak. Sama orang yang sakit hati sama Tante Meli. Hantu ini selalu mengikuti Tante kemanapun Tante pergi.
Sehingga sekarang Tante gak bisa menikah. Om itu sakit hati banget sama Tante. Maksud kamu Ivan, Roy? Gimana ceritanya Ivan bisa menikahkan Tante Meli sama hantu berambut gondrong? Om Ivan membayar dukun ilmu hitam. Saat Tante Meli kena sirap, Tante Meli dinikahkan dengan hantu gondrong. Iya. Dulu Papa pernah bercerita kalau saya itu dulu pernah terhipnotis dan saya ikut apa kata Ivan. Tapi saya nggak ingat dan nggak sadar. Semua orang yang mau menikah dengan Tante, semua meninggal, Tan. Dengan cara misterius. Dan penyebabnya hantu gondrong ini. Terus, apa yang harus Tante lakukan untuk melepas ini semua, Roy? Lo juga gak tahu, Tan. Tapi Roy akan bantu Tante. Makasih ya, Roy. Sama-sama, Tante. Dia masih hidup, Pak. Dia yang telah menyebabkan saya dihina dan ditolak mentah-mentah sama si Meli. Saya mau dia itu mati, Mbak. Sulit, Van. Selama anak itu masih ada, Mbah tidak bisa mengguna-guna dia. Jadi, kamu harus habisi dulu anak itu. Baru kita habisi Mbah. Anak itu tahu apa yang kamu perbuat sama Meli. Hati-hati. Anak itu bisa menjadi petaka bagi kamu. Jadi, anak itu memang benar-benar harus dihabisi, Mbak. Ya, betul. Roy, tolong kami. Roy, tolong kami. Arwah laki-laki yang mau menikahi Tante Meli itu datang. Maksud kamu orang yang gagal menikah sama Tante Meli dan mati secara misterius? Iya, Mah. Dia minta tolong sama Roy. Tapi Roy gak tahu harus gimana. Minta tolong gimana? Roy mama nggak ngerti maksudnya. Laki-laki itu meminta Om Ivan untuk bertanggung jawab. Om Ivan harus menerima karma buruk yang telah diperbuat. Terus caranya gimana? Bentar, Pak. Apa yang kamu lihat, Roy? Om Ivan harus membakar kain kafan yang dikuburnya saat Tante Meli dinikahi dengan hantu berambut gondrong itu. Kamu tahu di mana? Mel, dengerin aku sangat mencintai kamu. Melebihi apapun yang ada di dunia ini, Mel. Hah, Van, kamu tuh tahu diri dong. Saya ini kan udah punya pacar, Santoso, sahabat kamu sendiri. Masa kamu tega sih mengkhianati sahabat sendiri? Kan saya mencintai dia. Tapi aku nggak bisa membohongi perasaanku sendiri, Mel. Aku tuh mencintai kamu. Dan aku akan melakukan apapun agar aku bisa mendapatkan kamu. Kamu sakit, Van. Asal kamu tahu ya, kamu tuh tidak ada arti apa-apa buat saya. Apalagi buat hati saya. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah mendapatkan saya. Deh! Dasar, susah ngomong sama orang sakit. Buang-buang waktu aja. Mel, tunggu. Kamu dengerin baik-baik. Kamu akan menyesali semuanya ini. Aku akan membuat hidup kamu menderita selamanya. Dan kamu ingat, kamu tidak akan pernah menikah dengan siapapun, termasuk Santoso. Dasar sakit.
Kau tidak bisa mana-mana istriku. Kau harus tetap di sini. Pergi! Aku bukan istrimu! Kau tidak bisa mengusirku. Kau sudah tidak perjanjian dengan aku. Bukan aku yang membuat perjanjian, tapi Ivan! Itu benar. Tapi kau sudah dijadikan tumbal perjanjian raksasa saat itu. Sekarang ikut denganku. Roy benar, Lan. Ternyata aku itu sudah menikah dengan makhluk gaib. Dan semalam aku baru melihat wujud asli dari makhluk gaib itu. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Tolong aku, Hans. Kita mau aja bantu, Mel, tapi ya nggak tahu juga caranya. Harus dari Ivan. Betul itu, Mel. Roy pernah bilang gak ada cara lain selain kamu temui Ivan, minta maaf sama dia. Apa Ivan mau memaafkan aku? Ya kita harus coba dulu. Kenapa, Pi? Papi butuh apa? Lani, Roy sudah cerita tentang Meli. Kapan ceritanya? Tadi sebelum berangkat sekolah. Terus, piye, Bi? Kamu bawa air suci dari Tiongkok ya. Lalu siramkan pada orang yang menjahati Meli. Dan mudah-mudahan bisa membantu. Ya, Pi. Ya udah, Papi istirahat di kamar ya. Iya sayang. Roy, kenapa Roy? Telinga Roy tiba-tiba berdengung. Emang kenapa kalau mendengung? Kalau mendengung berarti ada bahaya. Aku kan tanya ke Roy bukan ke kamu. Tapi kan aku ngomong, aku kasih tahu. Aku nggak mau dengerin kamu. Wah. Lepasin Om! Ling diculik Nina! Bantuin Ling! Gimana bantuinnya? Nggak bisa. Ling kenapa? Hah? Ling diculik Alex! Iya! Kemana penculiknya? Di situ! Yaudah ayo, kita kejar. Om, Simul kemana Om? Diam! Om! Aku sudah memberikan banyak harta buatmu. Dan kamu telah menikahi banyak wanita telah menyakiti kamu, Ivan. Sekarang kamu juga harus memberikan tumbal hari. Kalau kamu tidak memberikan tumbal, aku akan mengambil jiwa anak. Jangan. Aku sudah menumbalkan banyak laki-laki yang mau menikah dengan Meli. Apa semua itu kurang? Jauh dari kurang, Ivan. Selama perjanjian kita masih berlangsung, setiap 90 hari sekali kamu harus memberikan aku tumbal nyawa seseorang. Sekarang juga kamu harus memberikan aku tumbal, Ivan. Baik. Aku akan membawakan anak istimewa buat kamu. Tapi tolong jangan ganggu anak aku. Bagus. Ivan, bagus. Om pasti mau bawa Roy ke tempat Om Ivan kan? Iya. Roy dapat gambar mata batin. Jahat itu dosa Om. Apa yang Om tanam, maka itu juga yang akan Om tuai. Dia malah nyeramain kita. Bocah, diam kamu. Diam. Baru cuma ngingetin aja Om.
Diam kamu. Dia kita kurung di sini sampai Bos Ivan datang. Ya. Lepasin Om. Udah duduk. Om. Awas, jangan kemana-mana. Cabut. Diam di sini. Roy. Lili, Tina, Kak Alex. Roy, kamu nggak apa-apa kan? Om itu nyakitin Roy nggak? Ih, kamu tuh harusnya diam. Aku duluan yang ngomong. Harusnya aku. Sudah. Roy, bagaimana caranya supaya kami bisa nolongin kamu? Kalian kasih tahu mama papa aku aja kalau aku ada di sini. Oi, tapi caranya gimana? Papa sama kamu kan nggak bisa lihat kita. Oh iya ya. Mana ya? Saya tahu gimana caranya. Gimana? Roy ketemu ndak? Papa juga nggak tahu Roy ada di mana. Padahal dari tadi Roy udah pulang sekolah loh. Papa udah tanya ke guru sama teman-temannya, tapi sama sekali nggak ada yang tahu Roy ada di mana. Aduh. Kita harus temuin Roy. Mama takut terjadi apa-apa sama Roy. Iya sama Papa juga. Cari, Pak. Alex, gimana caranya kita kasih tahu papa mama Roy? Lihat aja Ling. Mudah-mudahan ini berhasil. Lani. Om. Hah? Om? Mama panggil siapa? Mama panggil Papa, Om. Saya Alex. Saya temennya Roy. Roy diculik. Apa? Roy diculik? Diculik sama siapa? Ivan. Terus, kamu tahu di mana Roy sekarang? Di mana tempatnya? Tahu. Ayo, antar Om ke sana sekarang. Bentar, air susunya mesti dibawa. Ayo. Bangun. Oh, kamu yang namanya Roy, anak indigo itu. Iya Om Ivan jangan jahat dong. Kasihan Tante Meli. Kamu tahu nama saya? Kamu memang benar berbahaya buat saya. Bukan Om, Roy bukan anak yang berbahaya, tapi justru Om sendiri yang berbahaya. Apa yang Om tanam, maka Om juga yang akan menuainya. Om juga akan menerima karma buruk dari perbuatan Om. Diam kamu! Balas dendam gak akan menyelesaikan masalah Om. Om juga bisa kehilangan anak Om karena perbuatan Om. Kamu juga tahu soal tumbal itu? Roy tahu semuanya Om. Om membuat perjanjian dengan jin itu kan, biar Om menjadi kaya dan menyakitin Tante Meli kan. Om bisa menumbalkan Roy sekarang, tapi 90 hari ke depan giliran anak Om yang kena. Semua itu gak akan berhenti sampai Om sendiri yang mengakhiri. Lebih baik Om tobat sekarang Om. Bos, apa benar yang dikatakan anak ini, Bos? Kalau benar, berarti kita berdua bakal jadi tumbal. Wah, Bos. Kalau begitu saya berhenti aja deh, Bos. Ya. Saya mengundurkan diri. Udah saya berhenti, Bos. Saya nggak ikut-ikutan, Bos ya. Mohon maaf, Bos. Udah, Bos. Udah, Bos. Ya. Mau kemana kalian? Sorry, Bos. Hei! Roy, Om nggak bisa lepas dari perjanjian itu. Om juga sadar kalau suatu saat nanti anaknya Om sendiri yang akan menjadi tumbal. Om yang memulai, tapi Om bingung bagaimana cara mengakhirinya, Roy. Roy tahu caranya Om. Bener, kamu tahu caranya, Roy? Ya Om. Om harus membakar bungkusan kain kafan putih Om yang Om kubur di tempat Om nikahi Tante Meli dengan sosok jin itu. Caranya cuma seperti itu aja? Iya Om. Ya udah kalau gitu Roy temenin Om ke sana ya. Iya Om. Ayo.
Ayo Roy, kamu temenin Om ke sana ya. Iya Om. Hans, Mel. Lepasin anakku. Berani kamu sakiti dia, kamu akan berurusan denganku. Sabar Han, sabar, tenang. Iya Pak, tenang Pak. Om Ivan udah sadar kok. Roy. Hans, Mel, maafin aku ya. Roy yang telah menyadarkan aku kalau selama ini perbuatanku itu salah. Roy juga yang telah mengingatkan aku kalau suatu saat anakku juga yang akan menjadi tumbal. Hal inilah yang menyebabkan aku sadar, Hans. Dan sebelum semuanya terjadi, aku harus menghentikannya. Ya, syukurlah kalau memang kamu sudah sadar. Tuhan baik ya, Ma. Tapi malam ini juga, kamu harus hentikan semuanya. Iya, tadi Roy mau menemani aku ke sana, tapi kalian keburu datang. Enggak, aku aja yang nemenin kamu. Ya sudah kalau gitu, ayo. Kamu kursi matanya di mana, Van? Di sebelah sini. Kan, anginnya kencang banget kan. Dia hantunya Hans. Ivan, kamu coba-coba melanggar perjanjian kita. Cukup. Mulai sekarang, perjanjian itu berakhir. Aku tidak mau suatu kelak nanti anakku menjadi tumbal buat kamu. Berarti kau akan menanggung akibatnya, Ivan. Balas! Balas! Cepat, cepat! Balas! Bakar! Panas! Panas! Van, bertahan, Van. Aku akan bawa kamu pergi dari sini. Ya, Han. Nggak usah, Han. Sampaikan maafku sama Meli. Karena selama ini aku udah bikin dia menderita. Dan aku juga minta maaf sama kamu dan Roy. Aku maafin kamu, Van. Aku maafin kamu. Van. Mama senang kamu selamat, Roy. Mama cemas ya, takut terjadi apa-apa sama kamu. Iya, Ma. Dan yang penting masalah Tante Meli juga udah beres sekarang. Belum, Ma. Maksudnya? Om Ivan sekarang sedang menerima karma buruknya. Yang harus dilakukan adalah karma baik, Ma. Cuman karma baik yang bisa membantu Om Ivan, biar Om Ivan bisa sembuh. Hikmat yang saya ambil di setiap kejadian, saya dan anak-anak saya, juga suami saya, karena saya menyintai Tuhan. Rumah tangga akan harmonis dan tidak ada kata perceraian.